Satu lagi pertanyaan terakhir. Silakan. Ini Wahabi juga. Ini kakek-kakek beliau ni ulama ni. Entah di beliau ni tak tahu entah Wahabi pula beliau entah macam mana. Maksudnya dari Nabi-Nabi. Ustaz, nanya Ustaz. Ketika tadi Wahabi atau Salafi Wahabi tadi imam, dia jadi imam. Secara hukum fikihnya, bagaimana hukumnya? Iya, itu saja berarti. Wah, itu mantap pertanyaannya. Nah, kemudian, ciyek tu dua pertanyaan berarti. Kemudian, ketika seseorang itu tidak atau jarang itu tidak sholat subuh, dan pengamat katakan pengurus masjid, tapi dia imam ketika siang. Menurut sabda Nabi katanya kalau orang tak salat subuh itu termasuk orang yang munafik. Ya, gimana orang munafik jadi imam? Jadi pertama, bagaimana Wahabi Salafi ini jadi imam? Dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Hambali, dinukilkan oleh Imam Muhajirin di dalam kitab Misbahuz Zulam Syarah Bulughul Maram. Dalam mazhab Hambali, pelaku ahli bid'ah, maksud ahli bid'ah di sana adalah orang yang melakukan kesesatan dalam hal i'tikad, seperti mujassimah, orang yang mengatakan Allah di ars, Allah punya tangan, Allah punya wajah, mengikuti kepada dia hukumnya haram. Tak boleh mengikuti kepada mereka. Jadi kalau mereka jadi imam, tak boleh kita mengikuti kepada mereka. Dalam mazhab Syafi'i, hukumnya makruh selagi belum diyakini dia mujassimah. Tapi kalau sudah yakin bahawa imam ni dia mujassimah, hukum mengikut kepada dia pun hukumnya haram. Jadi tak boleh. Maka orang tua-tua kita dulu memang dia selektif betul dia untuk mencari imam. Imam tu memang harus yang sesuai dengan akidah dia, dengan mazhab dia. Bagaimana kita mengikut salat kepada orang yang akidahnya saja sudah sesat, akidahnya dengan Yahudi hampir-hampir sama? Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti orang yang seperti ini? Bahaya. Maka orang tua-tua kita dulu, jangankan untuk menjadi imam, mencari minantu pun untuk anaknya selektif juga. Tengok, anak ni berkunut tak? Anak ni zikir jahan tak? Anak ni ahli sunnah tak? Begitu orang tua-tua kita dulu. Saya ingat dulu kakek saya nak menikahkan tante saya, ada orang nak ada Wahabi, ya kalau kita istilahnya kan ya Wahabi dulu, ya Salafi sekarang, tak mau. Enggak, bahayanya apa? Nanti terpengaruh anak-anak cucunya, nanti mati kakeknya tak boleh didoakan nanti. Ini kejadian ni Pak, di Rumbai kemarin. Kami di Pekanbaru. Meninggal sang ayah. Ayah meninggal. Ayah ni orang jemaah wirid pengajian, wirid Yasin, wirid pengajian seperti ini. Meninggal sang ayah. Ayah meninggal. Datanglah pengurus masjid takziah. Belum takziah, sekadar silaturahmi saja. Nanti malam takziah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menantu yang jawab. Menantu ni Wahaboy. Menantu Wahaboy. Menantu ni laki-laki. Anak perempuan ni. Kata pengurus, kami biasanya kalau ada jamaah yang meninggal dunia, kami datang bertakziah 3 hari berturut-turut untuk datang ke sini. Kata dia, mohon maaf Pak, kami tidak menerima takziah, kata dia. Kata menantu ni, kami tak ada takziah di kami Pak. Tak usahlah datang Pak, tak apa-apalah tak datang, kata dia. Ni yang ditakutkan oleh orang tua-tua kita dulu gitu. Besoknya datang RT silaturahmi. Assalamualaikum, salam. Kata Pak RT, Pak, Dek, kami biasanya di RT ni kalau ada warga yang meninggal dunia, kami biasanya takziah 3 hari. Baca Yasin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan ditutup dengan tausiah. Apa kata sang anak? Pak RT, kami tak ada takziah di rumah kami Pak RT. Tak usahlah baca-baca Yasin, tak usahlah baca-baca doa, apa tak usahlah. Kami tak ada, kata dia. Tapi kalau Pak RT datang ya tak apa-apa juga. Tapi kami tidak siapkan makan, tak siapkan minum, tak siapkan apa-apa. Baca-baca Yasin, tausiah pun tak ada. Anak perempuan mulai mendongkol. Kata anak, ayah saya jamaah masjid. Ketika orang meninggal dunia, ayah saya yang mentakziahi, ayah saya yang membacakan Yasin, ayah saya yang talqin, ayah saya yang mandikan.
Ketika ayah saya meninggal dunia, wajarlah jamaah masjid membalasnya dengan doa. Ketika ayah saya meninggal dunia, wajarlah jamaah datang untuk berdoa bersama-sama. Ini tak bisa ini. Proteslah sang istri kepada suami. Bang, ayah bang, baik hubungannya bang. Ayah bermasyarakat bang. Ayah jemaah tetap di masjid bang. Ayah berkorban dia di masjid bang. Setiap ada gotong royong ayah ikut bang. Wajarlah jemaah datang untuk mendoakan ayah bang. Abang tak boleh melarang-larang seperti itu bang, kata istri kepada suami. Apa kata suami? Kalau engkau mau membawa orang datang takziah ke tempat ini, silakan, tapi kita cerai, kata dia. Bodoh wahaboy, ini bodoh. Ini hati-hati bapak. Maka mencari menantu tu jangan tak hijau, kata orang Wacu. Tak hijau dah nampak gagah, bajunya gagah, ya, jenggotnya ancak pula nampak seketik kan. Sarawak ancak pula tergantung seketik. Kau lah ancak jadi menantu kau. Rupanya awak mati tak didoakannya dah. Mati kita tak boleh dibacakannya Yasin. Mati kita tak boleh didoakannya. Beruntungkah kita dapat menantu? Tak, puntung kita dapat. Itu harus paham kita tu. Tu banyak hari ini tu. Datang jemaah masjid sama-sama. Padahal jelas menghadiahkan pahala ke orang yang meninggal dunia, jelas boleh. Hadisnya jelas. Nabi berdoa ketika salat jenazah. Apa yang dibaca oleh Nabi setelah takbir yang ketiga? Allahumma ufir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, sayangilah dia ya Allah. Apakah Nabi tak tahu doa orang hidup ke orang yang mati tak sampai? Akan bongak namanya. Jelas doa. Sampai doanya. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahawa sampai doa bacaan Al-Quran seseorang kepada orang yang meninggal dunia. Sampai. Siapa yang mengatakan? Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayatnya. Imam Ahmad bin Hanbal ni orang yang paling banyak hafal hadis di dunia. Alfa hadis, 1 juta hadis hafal. Murid Imam Syafi'i. Yang menyebut nak sampai tadi berapa hadis hafal dia angku? 2 hadis. Innamal a'malu binniyat, kullu bid'atin dhalalah. Jadi itu dia. Jadi tak boleh. Jangan kita ngikut kepada mereka. Jadi tanya encak elok-elok lu. Angku akui Allah di atas. Iyonya, jangan aku jadi imam lagi. Ke belakang aja lah. Biar kami jadi imam. Tak ada. Wujuduhu bila makanin. Ada Allah tidak berhajat kepada tempat. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Orang munafik itu termasuk orang fasik itu. Orang fasik dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal tak boleh jadi imam. Haram kita mengikut kepada dia, tapi dalam mazhab Syafi'i makruh. Makruh. Ya, siapa di antara orang yang fasik? Orang yang fasik itu orang yang rusak wibawanya, orang yang fasik anak zina, orang yang fasik memakan riba. Itu termasuk orang fasik tu. Fasik tu. Nyoba hutang kabeng berarti makan riba lah itu tu. Tanya ke imam tu, imam punya hutang di banknya. Tanya elok. Lai kata imam, belakang. Dalam mazhab Syafi'i makruh, boleh tak apa-apa, tapi makruh. Dalam mazhabnya Imam Hanbali haram hukumnya. Tengok imam, ayah imam siapa? Si Anu, anak mak semua. Silakan. Tapi imam ayah imam siapa? Itulah nak tahu tu. Berarti imam tak boleh ke imam. Tak usah. Banyak. Ada 14 tanda-tanda imam fasik dalam kitab Ghayatul Bayan, Syarah Zubat Ibn Ruslan, Imam Syahabuddin Hamzah Ramli dalam mazhab Syafi'i. Banyak gitu. Bila-bila kita kaji. Terakhir ibu tu tadi ada ke disampaikannya. Bahasa Indonesia itu keceknya. Itu keceknya. Keceknya model itu. Melangkah sekali, kumur melangkah sekali, kumur melangkah 3 kali. Itulah berasi itu katanya. Gitu. Nak dapat buat cara kaji itu. Tu tu. Itu tu lah kan virusnya tu tu. Onde naudzubillah lah dapat keluarga itu. Itulah virus tu. Lebih parah daripada virus corona itu tu. Virus, bayangkanlah virusnya tak? Meninggal orang tua nak boleh dibaca Yasin, nak boleh doa. Anak boleh, itu kan virus itu. Maka titipkan ke anak-anak awak dari kini.
Sampaikan ke anak, nak, ayah, ibu, papa, mama kalau mati baca Yasin. Gituan ke anak-anak awak tu. Kalau ndak kalian baca Yasin, kalau ndak kalian ajak jamaah masjid takziah dan sumpahi kalian ni. Gituan ke anak-anak tu. Ikut panek wak, harata wak inyo mambik setelah wak mati nak nyo doakan dia nyo kencit aku namanya tu. Kini banyak anak-anak yang kurang adab. Ada anak-anak orang banyak terpisah suami isteri gara-gara itu. Gara-gara salah pemahaman tadi, ya buktinya seperti tadilah. Ya kalau itu keinginan abang, abang tak bisa mengapukan abang. Tapi itu bang masalah, sebenarnya itu kan masalah-masalah furuk, luas pembahasan itu. Kalau memang kita tidak, menurut kita tidak sampai bacaan doa kepada orang meninggal dunia, udah kita saja, jangan dipaksakan ke orang lain. Orang punya dalil loh. Orang punya dalil, jangan dipaksakan. Hai, kau pisah hubungan suami isteri, anak dengan orang tua melawan, mamak ke kemenakan ke mamak, putus hubungan gara-gara pemahaman kau. Kau pemahaman merusak, maka lebih parah dari corona katamu. Pemahaman merusak sekali ini, bahaya sekali pemahaman ini. Baca rohelai suruh mengaji ke siko. Nyo, caranya itu mudah ya. Caranya itu sampai ke nyo, kaji kalian ko kaji nambaru goyo. Ambo mengusul ke kalian ko rancak banyak membaca yo. Jenci ustaz sekalian dengar ya. Dengar lo video Ustaz Abdul Samad, buka lo video Ustaz Adi Hidayat, buka lo video Buya Yahya, buka lo video Ustaz Zulhendri Rais ya. Saben tu kayaknya. Tu nan setan di hatinya tu tu tu. Gadang tu pilih di hati tu tu. Tu nya masalah itu. Jadi jin lah gadang di dalam hati kini tu. Iya makanya Ustaz Adi Hidayat naniyo nanya ustaz naninya inyo sadanya. Aja Ustaz Zulhendri Rais nak namuh bana ya. Ambo tadi ke siko. Ambo ada orang di Facebook orang disabuin ya. Waang Zulhendri Rais kecek ya lah. Waang ko lah utaan kini ko na mengganggu amalan sunnah orang di Pekanbaru keceknya. Lambo lah kecek utak keceknya lah. Jadi orang ko sebenarnya mereka ko lah kehilangan pola pikir karena jemaah cerdas. Jemaah cerdas semakin nampak kebohongan mereka, semakin nampak kedangkalan mereka. Mereka sebut ayah Nabi masuk neraka, kan kurang ajar ya tuan. Menurut akidah salafi kan ayah mak Nabi masuk neraka. Menurut akidah kita ahli sunnah wal jamaah, ulama dari dahulunya mazhab yang 4 mengatakan ayah mak Nabi najun, selamat. Karena jelas dalam Al-Quran itu surah Al-Isra kalau tak salah ayat 15 ayat berapa itu? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak diazab suatu kaum sampai diturunkan rasul kepada kaum itu. Ketika ayah mak Nabi ku hidup, rasul nak ada do. Nabi Muhammad alun pula dilantik sebagai rasul. Nabi diangkat menjadi rasul umur berapa? Umur 40 tahun. Ayah Nabi meninggal dunia, Nabi ketika dalam perut ibunya. Ibu Nabi meninggal dunia, Nabi umur 6 tahun. Nabi belum menjadi rasul. Maka zaman itu disebut dengan zaman ahli fatrah. Zaman kosongnya para nabi. Orang yang hidup di zaman kosongnya para nabi, hum najun. Mereka ini termasuk orang-orang yang selamat. Termasuklah ayah mak Nabi. Begitu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Datanglah salafi wahbi engak ko. Kecek ayah mak Nabi masuk neraka kecek. Kan utak ni ndak ada tu. Ikut ni dah ada. Ayah mak Nabi masuk neraka. Bahaya ayah mak Nabi masuk neraka. Nabi saja memperjuangkan umatnya untuk masuk surga. Bagaimana dengan ayah mak Nabi? Nabi biarkan masuk neraka. Ya Allah. Itu akidah mereka. Itu yang perlu wanti-wanti anak-anak kita. Wanti-wanti anak-anak kita. Cuman kadang kita ingin jo ambil menantu ke situ. Ingin jo menyengolah anak ke situ. Beko menyasar. Dia menyasar, ustaz menyasar. Apa menyasar lah? Ada menyasar lah. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ayah mak Nabi masuk. Ayah mak Nabi najun. Selamat. Karena terputus daripada masa kenabian. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam bissawab.